Kesempatan ini saya bersama kawan lama saya, yakni saudara Anhar. Terima kasih. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada tuan rumah podcast Al-Uhwa ya. Al-Uhwa yang hari ini bisa bersilaturahmi di sini. Masya Allah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terkait kabar, Pak, saya alhamdulillah baik. Jangan dipanggil Pak dong. Oh. Saya belum punya istri. Oh, siap-siap. Berarti masih jomblo sekarang ini. Insya Allah. Jangan bilang alhamdulillah. Oh, jangan bilang alhamdulillah. Ya, mungkin ya kabarnya baik, Pak. Alhamdulillah. Baik. Mas lah. Ya. Terus aktivitas sehari-harinya sekarang apa? Oh ya, terkait aktivitas, kebetulan saya dipercayai untuk mengabdi di salah satu lembaga, yaitu Sekolah Dasar Islam Terbadu. Kebetulan juga saya sudah mengajar hampir 2 tahun di sini. Ya, mungkin aktivitas selain mengajar, paling tidak kalau pulang dari mengajar itu paling ya membantu kedua orang tua, seperti halnya teman-teman lain lah, beraktivitas dengan kesibukan-kesibukan yang ada di kampung, seperti halnya ya ternak, berkebun dan lain sebagainya. Wah, insya Allah. Itu berarti bermanfaat semua ya? Ya, kira-kira seperti itu, bermanfaat. Ada yang saya tanyakan, Bin. Sosok pemuda yang saudara inginkan sekarang, melihat fenomena yang ada di Manggarai Barat ini, bagaimana seharusnya pemuda itu menghadapi, kan katanya Manggarai Barat itu sekarang itu dijuluki Ya, salah satu wisata premium. premium. Ya, betul. Ya, sehingga kalau menurut saudara, sikap sebagai pemuda itu seperti apa? Terutama pemuda lokal. Betul. Ini pertanyaannya sangat luar biasa dan menarik bagi saya, karena kebetulan saya juga masih muda begitu. Ya, perlu saya informasikan kepada pemirsa, kebetulan sampai dengan saat ini masih sendiri begitu. Barangkali ada yang menonton. Alhamdulillah. Ya, bisalah kita sharing maksudnya. Nah, terkait dengan pemuda, bahwa sejarah membuktikan bahwa peran pemuda ini di berbagai macam literatur, bahwa peradaban itu tidak terlepas daripada peran pemuda. Kita ambil contoh, kemerdekaan ini atau kemerdekaan Indonesia ini tidak akan terwujud tanpa adanya perjuangan daripada para pemuda. Ada peran pemuda misalnya pada saat Budi Utomo, kemudian bagaimana pemuda menculik Soekarno pada saat itu untuk menyegerakan atau memproklamirkan kemerdekaan itu sendiri. Artinya apa? Bahwa peran pemuda itu sangat sentral dalam kemajuan ataupun membentuk peradaban di dunia ini. Nah, kalau berbicara tentang peran pemuda di lingkungan lokal, bagi saya ini sangat menarik. Kenapa? Karena pemuda itu adalah nilai sensitivitas terhadap problematika sosial, itu sangat sensitif terhadap persoalan-persoalan yang ada di lingkungan sosial. Maka bagi saya pemuda itu tidak hanya urun tangan, tetapi harus turun tangan, dalam artian kita harus bisa memecahkan persoalan ketika di lingkungan sosial itu terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ini. Lebih-lebih di Kota Labuan Bajo ini yang kita rasakan, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat saya Hasrul tadi, adalah kota destinasi super premium. Saya teringat dengan kata-kata orang tua dulu, kapan lagi kalau bukan sekarang, siapa lagi kalau bukan kita, begitu. Jadi kita mau berharap siapa untuk membangun daerah kita kalau bukan kita sendiri yang berada di Manggarai Barat itu. Kalau mau maju di Manggarai Barat, kita jangan menunggu orang Eropa, orang Jakarta sana, orang Jawa sana untuk membangunkan Manggarai Barat itu. Tentunya yang membangunkan Manggarai Barat itu adalah kita sendiri, begitu. Kenapa demikian? Karena kita lahir di sini, kita hidup di sini, kita besar di sini, kita sekolah dan lain seterusnya. Kita
tentunya merasakan bagaimana kondisi lingkungan kita berada, maka kita tidak boleh menutup mata terhadap perkembangan yang kita hadapi sekarang itu. Nah, jadi harapannya pemuda itu tidak sekedar hanya mendiskusikan persoalan, tapi juga harus menunjukkan aksinya, gitu. Turun dengan berbagai macam, misalnya ikut dalam komunitas tertentu, nah, seperti itu. Saya kira langkah-langkah seperti itu dapat menimbulkan semangat untuk generasi yang lain juga, nih. Itu. Luar biasa. Tadi saudara Anhar mengatakan intinya peran seorang pemuda itu sangat signifikan, artinya sangat penting ya dalam kemajuan suatu daerah. Ada pertanyaan muncul di sana. Hal yang paling mendasar yang harus disiapkan oleh seorang pemuda itu untuk memajukan daerahnya. Hal yang paling mendasar, hal yang harus disiapkan. Menarik. Kalau kita berbicara tentang pemuda memang sangat luas begitu. Nah, tentunya ketika kita berbicara tentang pemuda, nah, apa yang perlu kita persiapkan begitu ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan ataupun dinamika sosial yang kita hadapi. Yang pertama bagi saya adalah kita sebagai pemuda tentunya harus berpengetahuan. Artinya kita punya berilmu begitu. Berilmu di sini tidak hanya kita mengakses di dalam dunia sekolah, kemudian sampai ke jenjang S1, tapi juga ada banyak sumber pengetahuan yang kita hasilkan. Intinya berbaur dengan masyarakat. Yang pertama kita bisa akses melalui media sosial. Nah, kemudian kita harus banyak-banyak mendengarkan orang-orang tua kita di kampung begitu. Karena kita juga tidak bisa menafikan diri kita bahwa orang tua di sana itu segudangnya pengetahuan. Tidak hanya mereka punya pengetahuan, mereka juga punya pengalaman hidup yang begitu panjang. Saya kira kita perlu begitu berbaur, beradaptasi di lingkungan sosial, sehingga kehadiran pemuda itu tidak hanya sebagai agen of change atau agen perubahan, tapi juga kita juga hadir di sana adalah agen of solusi, memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi di sana. Jadi yang pertama tadi adalah kita harus punya pengetahuan, kemudian memperbanyak relasi, seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya itu tadi ya, ada beberapa hal bagaimana seharusnya jadi pemuda itu, dan tentunya seorang pemuda itu harus mempunyai peran yang sangat signifikan dalam masyarakatnya. Kalaupun dia tidak bisa untuk masyarakat luas, minimal untuk keluarganya ataupun dirinya sendiri. Karena dalam sebuah hadis katakan, Ustaz mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwasannya kita dituntut atau kita dianjurkan untuk bermanfaat terhadap orang lain. Kalaupun bukan masyarakat umum, minimal orang-orang terdekat kita. Oleh karena itu, siapapun yang mendengar video ini, dimanapun, kapanpun menontonnya, buka mata. Buka mata.